Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23 10 11 22 10004. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan inklusif. Jadi yang pertama ada kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28H ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 4 pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial, atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya ada pengertian, tujuan, dan prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama, pengertian. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dengan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang kedua, tujuan. Tujuan pendidikan inklusif adalah
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menjaga keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Yang ketiga, ada prinsip. Kunci utama yang menjadi prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Prinsip hukum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Prinsip adaptasi berarti dalam melaksanakan pendidikan inklusif, satuan pendidikan harus memperhatikan 3 dimensi dalam melakukan proses penyesuaian, yaitu kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar atau ekologis. Selanjutnya C. Peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai 1. Anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial. Yang kedua, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dan ketiga, anak di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selain cakupan tersebut di atas, konsep PDBK dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu PDBK yang bersifat sementara atau temporer dan PDBK yang bersifat menetap atau permanen. PDBK yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. PDBK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan atau antara lain anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual. Untuk memudahkan guru dalam mengenali keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka dalam panduan ini keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, peserta didik dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Yang keempat, peserta didik dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa. Yang kelima, peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku. Yang keenam, peserta didik lamban belajar atau slow learner. Yang ketujuh, peserta didik berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Yang kedelapan, peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. 9. Peserta didik autistic spectrum disorder atau ASD. 10. Peserta didik attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.